Pembacaan Alkitab Ulangan 29 ayat 1 sampai dengan 29. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah. Merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel. Anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu. Untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini dan pada hari ini, bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama kita. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir, dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuk. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, "Aku akan selamat walaupun aku berlaku degil," dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata, apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam,
yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuhan-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Lanjut. Saya akan membaca Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana saja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya.
Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari ini penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih Pak Ketut Aye, Bu Erida Tembunan, dan Ibu Lucy Siana. Sekarang tiba saatnya kita mendengar renungan firman Tuhan hari ini dan judul Israel versus Islam 2. Silakan Pastor Joseph Aljam. Silakan Pastor Paul. Oke, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta ya, dengan pengharapan, kesabaran ya, sampai pertolongan Tuhan itu datang, karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya dan selalu indah. Ya, masa-masa yang sulit bertahan, saudara ya, bertahan. Mengucap syukur, nah itu jangan lupa tuh, pagi-pagi bangun, terima kasih Tuhan, Kau baik, gitu ya. Aduh Tuhan, banyak utangnya hari ini, aduh Tuhan, baca jalan, aduh Tuhan, capek sekali. Oh jangan saudara ya, pagi-pagi bangun, aduh Tuhan, terima kasih Kau baik, gitu ya. Gitu saudara, serius ya, itu yang saya lakukan. Ya, setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saya lakukan itu ya. Dan terus hidupnya makin baik, semakin baik. Nah, saudara, Israel
Fest Islam tahap kedua, saudara. Bagian dua dulu minggu lalu kita sudah belajar ya tentang Islam, bagaimana orang-orang Islam mendapat penggenapan dari janji Tuhan. Nah, saudara, kalau Anda lihat tadi bacaan kita ya, bagaimana orang-orang Israel diberikan hukum Tuhan, perjanjian sama Tuhan, tapi ada sebagian orang-orang Israel yang tidak menghargai perjanjian itu. Ya, ada yang tidak menghargai perjanjian itu. Orang-orang ini kemudian menjadi kurang ajar. Orang-orang ini melihat bagaimana Tuhan bekerja di Mesir, ya, menunggang-balikan dewa-dewa di Mesir. Orang ini melihat penyertaan Tuhan di padang gurun. Orang ini melihat bagaimana Tuhan membela, menyertai di dalam setiap peperangan yang sebetulnya mereka itu tidak bisa perang, tapi musuh-musuhnya melawan. Kalau Anda melihat hari ini kan juga sama kan? Orang-orang Israel melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Bagaimana mereka bisa menang perang terus, coba? Dari tahun 48, 67, 73, Intifada 1, Intifada 2, ya, mereka semua dikeroyok. Hari ini dikeroyok ya, dulu dikeroyok orang Sunni, sekarang dikeroyok orang Syiah. Nggak ada matinya. Menang terus. Tetapi tetap ada sebagian orang, ya, kali ini orang Kristen yang melihat, ya kan? Nggak melihat bagaimana orang-orang Israel ini dibela sama Tuhan, lalu dia terpengaruh ya dengan apa, saudara? Framing dari Islam. Oh, ini Islam kurang ajar, Israelnya nih beginilah begitulah. Mereka tidak belajar, tidak mau belajar. Kemarin di TikTok itu ada yang tanya tentang Israel. Tadi juga ada ya, maunya nyegat langsung ujuk-ujuknya ya kepada kesimpulan bahwa Israel ini yang nyerang Islam. Loh, saya bilang kamu perlu belajar dari sebelumnya. Perang Israel ini dengan Hamas ini adalah perang disebabkan karena agama, saudara. Bukan perang agama ya, tapi disebabkan karena agama ya. Ibu Koni kemarin ngomong bagus ya. Ibu Koni itu mengerti ya. Ini adalah perang yang disebabkan oleh agama. Bagaimana orang Israel bisa menduduki tanah itu? Karena agama yang mereka percayai, kitab sucinya mereka. Bagaimana orang Hamas ini dan negara Arab dari 48, 67, 73, Intifada 1, Intifada 2, sampai dengan hari ini dikeroyok orang Syiah dan Sunni, ya. Kenapa mereka mengeroyok Israel? Karena ada di dalam Quran dan hadis mereka untuk membunuh orang Israel. Ya, bukan perang agama, tapi perang yang disebabkan oleh agama. Itu loh masalahnya, mengajarkan kebencian. Nah, orang-orang ini kemudian melihat, ya, kita ini melihat, sama-sama melihat. Kenapa ada orang seperti saya yang bisa menceritakan sejarah Israel dari awal, tapi banyak orang nggak mau, maunya langsung dipotong. Dari mana? Ya, dari zamannya orang Palestina itu tinggal. Mereka tidak melihat sebelumnya Palestina, sebelumnya nggak mau tahu. Ya kan? Nah, sebetulnya kehidupan kita sehari-hari juga begitu, saudara. Banyak orang, ya, kalau lagi ada masalah, langsung masalahnya hari ini. Padahal masalah hari ini yang kamu hadapi adalah disebabkan oleh dahulu, konsekuensi. Ya, hari ini terjadi karena ada konsekuensi di masa lalu. Anda yang hari ini susah dapat kerjaan karena Anda punya masa lalu. Ya, contoh nih, di Eropa ini kan kalau mencuri kan Anda tidak di penjara, saudara ya. Tapi cuma dicatat namanya. Suatu ketika orang ini kalau dicatat 3 kali, 4 kali, dia tidak akan pernah bisa dapat kerjaan yang layak. Ya, misalnya begitu. Kalau di Indonesia kan Anda bisa bikin surat kelakuan baik, Anda bisa, aduh, bisa tipung kalikung tak karu-karuan, ya kan? Tapi kalau di Eropa kamu tidak bisa, saudara. Ya. Kedua, ya, kalau misalnya nih, Anda ini adalah orang-orang yang tidak disiplin dalam hidup, ya kan? Lalu tiba-tiba Anda di hari tua, Anda selalu berhutang dan telat, Anda nggak ada orang percaya kamu lagi karena kamu tidak bayar hutang. Apa yang kamu ini, ya, mulutmu itu, kalau saya kalau hutang saya ngomong aja orang percaya, saudara ya.
Serius saudara ya. Semua kualifikasi kalau saya bilang, saya ambil, saya utang, kasih saudara. Kalau pasti habis pun tak buat bayar utang, habis pun tak bayarkan saudara ya. Ya, ayah saya juga begitu ya. Tapi ada orang, kamu mau pinjam aja nggak dikasih saudara. Jangan mau pinjam. Ya, saya ngeliat ada beberapa orang yang begitu ya, sampai sana kemari ya berhutang-hutang. Kenapa? Karena dia tidak mau membayar hutangnya. Itu loh saudara. Ya. Yang ketiga saudara. Ya. Contohnya konsekuensi. Anda yang dari kecil malas-malasan tidak sekolah. Malas nggak sekolah ya. Bukannya Anda nilainya rendah, bukan. Tapi Anda malas dan nggak sekolah, lalu Anda maunya main terus. Lalu Anda cari kerjaan juga susah. Ya. Ada orang mengeluh sama saya, susah dapat kerjaan lah, inilah, itulah, beginilah, begitulah. Karena kamu malas. Ya. Bahkan orang ini sudah saya kasih kesempatan buat kuliah gratis. Ya. Tetapi ya itu tadi, dasarnya mentalitasnya dia. Jadi saya stop. Nggak boleh lagi. Marah saya. Marah, saudara ya. Kamu yang menutup rezekimu sendiri, bukan saya. Kamu yang menutup rezekimu sendiri. Ya. Ini siapa nih yang kotak-ketik nih udah dibilangin kalau jadi co-host. Saudara jangan kotak-katik ya saudara ya. Main kotak-katik minta ngerekam segala macam. Ada orang ya yang hari ini tidak ada orang lagi percaya. Kamu diberi kesempatan untuk eksis ya di dalam aktivitas. Lalu kamu tidak menggunakan kesempatan itu jadi pengurus ya kan? Tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Tetapi akhirnya, ini kayak caman nih, contoh nih, ada orang kita jadikan co-host nih, ya kan? Baru jadi co-host saja sudah semena-mena, saudara. Ada, saudara ya. Ingat dulu itu ya, yang anak dua itu, dua orang cowok sama cewek itu yang akhirnya saling blokir satu sama lain. Kalau orang ini masuk sama dia di-remove, kalau orang ini masuk sama dia di-remove. Nggak bisa masuk lagi, saudara, di Zoom gitu kan. Saling meremove dengan sengaja ya. Terus masuk WhatsApp sama ya. Baru dikasih kekuasaan sedikit aja sudah semena-mena. Ya, langsung dikeluarkan dari grup WhatsApp. Loh, gimana sih ini orang? Orang dari grup WhatsApp. Itulah contoh, saudara ya. Ya kan? Itu beneran ya, itu terjadi itu di grup WhatsApp kita baru. Makanya itu saya salah satu takwanin orang ini satu di sana, satu di sini. Nggak boleh ketemu. Itu dari situ saja kita sudah ngerti, saudara ya, wataknya orang kan. Nggak semena-mena gitu kan. Nah, saudara. Jadi ya, seringkali ya, apa yang terjadi pada diri kita hari ini, bukan karena orang lain, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain, tapi kamu sendiri. Karena kamu tidak meresponi kehidupan dengan benar. Kamu bebal. Kamu pikir itu gara-gara orang lain. Selalu ngomongin gara-gara orang ini. Kalau kita lagi ngobrol, ya, orang-orang ini ya, yang saya sering ketemu ini ya, gara-gara ini. Pasti ngomongnya gara-gara ini. Ya, gara-gara orang lain. Udah dikasih motor, ya kan, nggak dirawat, gara-gara orang lain. Udah dikasih fasilitas, kasih modal, gara-gara orang lain. Ya kan? Orang-orang ini pecundang, selamanya dia akan begitu. Sampai dia bertobat. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kemarin saya sudah cerita ya. Si Ruven Kumpran ini ya. Saya nanya, kamu habis bersantai, kamu menyalahkan Tuhan nggak? Kamu mengalami pogrom, mengalami inkuisisi, mengalami genocide, ya, Holocaust, kamu tuh menyalahkan Tuhan nggak kalian orang Yahudi? Enggak lah, itu kan salah kita. Itu salah kami sendiri. Coba kami tetap dengan hukumnya Tuhan. Saya tuh terkejut tuh mendengarkan ini profesor saya sama orang ini yang saya ex-agen Mossad itu ya. Dua-dua pendapatnya sama. Saya tengok ke profesor saya. Iya. Dia bilang, benar. That's right, Paul. You have to understand. When the Jewish suffer, that's not because of God, but because of us. Hebat, saudara. Kalau ketika orang-orang Yahudi menderita itu bukan karena Tuhan. Karena kita sendiri tidak setia tinggal di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Anda lihat orang Islam ya. Orang-orang Islam ini kalau ribut kan gegeran terus orang Islam nih.
selalu bilang apa? Ini gara-gara orang Yahudi ngadu domba kita. Nah, kan kucluk ini orang-orang. Ini gara-gara Amerika nih. Ini gara-gara orang kafir nih ngadu domba kita. Kalau mereka lagi sial, pokoknya ini gara-gara orang kafir, saudara. Mereka susah, pokoknya gara-gara orang kafir. Makanya terjadi ya orang-orang itu ya tahun 65, 69, 79 itu ya. Itu ya. Yang kasusnya dulu mau nggak boleh impor barang investasi asing, larang itu ya. Tahun 98, semua kan menyalahkan etnis Cina kan. Sampai hari ini, ya CK itu contoh. Ya, orang Tionghoa itu hanya 5%, tapi menguasai 50% perekonomian Indonesia. Gara-gara Cina lagi, saudara. Ya kan? Harusnya, tadi malam saya jelaskan ya, Sri Mulyani mengatakan 40% penduduk Indonesia gajinya di bawah 1 juta. Yang salah siapa, saudara? Orang Cina. Pemerintah, bukan kalian sendiri yang salah. Saudara. Kalau sampai kalian adalah salah satu dari yang 40% itu, kalian sendiri yang salah. Ya kan? Mengapa kalian salah? Karena kesalahan di masa lalu. Saudara, kalau misalnya ya, kita mati ya, nanti kita mati, kan kalau Anda percaya Yesus, ya Anda masuk surga. Surga itu sekarang ya. Kalau Anda sekarang hidupnya, apa namanya, tidak damai sejahtera, berarti kamu lagi di neraka. Kalau hidup kamu sejahtera, ya kamu lagi di surga. Nanti kamu mati terus masuk Hades gitu ya, masuk ke alam kubur gitu, alam maut. Kamu masih bisa gerundel ya, kan gelap. Kamu bisa gerundel nyalakan Pak Edi lah, nyalakan ini Pak Enardo sih, saya tersinggung sama Pak Enardo. Ini gara-gara Apeng saya tersinggung sama Apeng, jadi saya susah menderita. Ada ya ini yang komplain saya gara-gara Apeng. Marahi orang itu kok gara-gara Apeng. Yang absen itu bukan cuma Apeng, yang absen itu orang dua. Juga bukan gara-gara Apeng, kalau sudah absennya begitu ya begitu. Kamu jangan nyalain orang lain. Kamu yang tidak pernah doa pagi, kamu nyalain Apeng. Kamu di alam maut, ya di Hades, kamu pasti bisa nyalain orang. Saudara. Tapi begitu kamu di hari penghakiman, kamu udah nggak bisa nyalain orang. Karena dibuka lebar-lebar bahwa semua ternyata kesalahan kamu sendiri. Ya. Siapa di sini kalau jatuh, bangkrut, apalagi apa, terus kamu nyalain orang ini, nyalain orang itu. Itulah saudara, itu berarti kamu belum ada di sorga tuh. Kamu masih ada di Hades, masih ada di alam maut hidupnya, jiwanya kamu itu calon penghuni alam maut itu saudara. Kok begitu Pak? Ini kan saya sudah percaya. Oh iya, kamu tidak percaya Yesus. Kamu itu Kristen tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Kamu hanya retorika. Kamu yang masih suka nyalain orang ini gara-gara itu sih, gara-gara. Maksudnya kamu tidak, bukannya kamu introspeksi, ini karena aku salah nih. Nah, ini karena aku salah. Saudara, berapa banyak kita diboikot sama orang, saudara? Komunitas ini banyak ya, diboikot ya. Asal orang tidak bisa ngambil, langsung boikot kita dan fatal ya. Saudara tahu nggak kita saldonya 1 miliar sekarang? Apakah berkurang, saudara, donasinya? Enggak loh. Kenapa? Karena saya tidak pernah menyalahkan mereka. Gara-gara mereka sih kita sekarang itu tersiok-siok. Gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara Owen sekarang kita terusin, Pak Dedin terusin. Susah, oh ya susah. Ada gangguan. Survive dong, jalan terus. Masa terus gara-gara diboikot terus kita merana, terus kita diem semua berantakan semuanya, jangan dong. Tertunda, iya tertunda. Tapi jangan nyalain orang. Oh, gara-gara Pak Alex sama Bu Vivin. Oh, ini gara-gara Galarua. Pernah nggak kita bilang gara-gara? Apakah kalau saya meratap, jadi saudara kita donasi tambah turun, benar nggak? Diresponi, kita kelahi ya, turun nggak donasinya? Kalau saya responi semua ya boikot itu kita berhenti nggak, saudara? Berhenti. Ya kan, contoh yang lain-lain kan, ibu donasi kan akhirnya berhenti kan gara-gara Paul sih, gara-gara kayak Saifuddin ya, gara-gara Paul ini buka pantat, betulnya dia dicerai sama bininya. Contoh itu ya saudara ya. Kenapa saya tidak pernah menyalahkan? Diboikot kayak apa, kita tetap jalan terus. Tidak pernah itu salah orang, saudara. Juga mungkin bukan salah kita. Yang penting apa ya, memang ada obstacle, memang ada halangan, ada hambatan. Siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun, pasti selalu ada halangan. Kamu tidak bisa menyalahkan halangan itu.
Kalau kamu di masa kesesakan kamu kecil hati, terus kamu berhenti, berarti ya udah, berarti takaranmu cuma segitu aja. Jangan nyalain orang lain. Kalau nggak bisa, ini teman saya orang Medan bilang ya, kasar. Kalau kamu nggak bisa berenang, jangan bilang pelermu kegedean. Ya kan? Ya kamu belajar, jangan, oh saya pelernya kegedean, saya tuh seharusnya bisa berenang, tapi pelernya saya kegedean, Pak. Jadi saya tenggelam terus, ya bukan masalah peler, ini masalah kamu mau belajar apa enggak. Itu loh saudara. Jadi kamu tidak bisa berkata ini salahnya halangan, salahnya mobil, salahnya apa. Tidak bisa. Sudah tahu. Ya, saya masih saudara ya. Misalnya nih, saya kan waktu saya kan sibuk sekali kan. Sehingga saya kalau janjian pergi ke Kampung Daun itu pasti terlambat setengah jam. Saya selalu menyalakan apa? Autofile, traffic jam. Macet Pak, ada macet di 2 kali dari sini ke sana tuh macetnya gila-gilaan ya. Kalau malam cuma 1,5 jam, kalau siang bisa 2,5 jam, saudara. Ya. Nah, hitungannya kalau di Google Map itu cuma 2 jam. Tetapi yang namanya orang di jalan ada kecelakaan, ada apa ya. Dan Arab-Arab itu pasti kecelakaan. Itu selalu kecelakaan pasti Arab-Arab itu. Apa tuh saya nyalain gara-gara Arab ini? Saya bercanda sama istri saya, ini gara-gara Arab ini. Bercanda, saudara ya. Tapi saya nggak menyalahkan Arab itu beneran. Enggak. Akhirnya saya bilang sama Pak Steve ya, Pak, kita ini saya malu loh Pak kalau salah status. Kita sekarang kalau sini, kita berangkatnya jam 5. Bukan salahnya Pak Steve juga. Pak Steve kan ngikutin saya, saudara ya. Nah, akhirnya apa? Udah kita berangkatnya setengah jam lebih awal. Akhirnya kita datangnya, ya, dilalang nggak ada macet. Ya datangnya kita 1 jam lebih awal. Ya nggak apa-apa. Dan sekarang kita udah nggak pernah terlambat lagi, saudara, kalau janjian ke Kampung Daun itu. Karena saya tidak menyalahkan autofile, saya tidak menyalahkan kecelakaan, saya tidak menyalahkan Arab-Arab itu yang bikin kecelakaan, saya tidak menyalahkan, ya pokoknya salah saya. Supaya jangan terlambat, ya kamu harus punya malu, terlambat terus, saya malu. Akhirnya kita berangkat, anu aja Pak, ya, berangkat Gasik, saudara ya, 1 jam sebelumnya. Biasanya kita, kan acaranya jam 6, saya berangkat jam 4, karena kan habis mengajar kan. Sekarang enggak, kalau saya ada hari Rabu itu, yuk kita berangkatnya jam 3 saja. Jam 3 tet kita berangkat, Kak. Karena 3 jam, kita setengah jam, kalau ada kecelakaan, ada macam-macam, pokoknya kita tidak terlambat, datang lebih awal, kita bisa makan dulu di sana. Bisa jajan dulu, makan kerupuk, makan kacang, segala macam ya. Bisa minum, bisa makan cendol. Ya kan, enak kan? Nah, jadi kita datangnya lebih awal aja, Pak. Pasti orang Jerman udah biasa, ya on time dia. Ya udah dia datang, udah merapat, ya kan, kita langsung berangkat. Gitu, saudara. Jangan salahkan orang lain, saudara. Ya, salahkan diri sendiri, ya. Jangan salahkan jadwalnya. Jangan salahkan kamu banyak kegiatannya. Kamu sudah tahu ada sesuatu yang dirubah, dan itu saya rubah ya. Itu bagian itu saya masih kadang-kadang masih tidak disiplin. Kenapa? Karena bekas orang sanguin. Tuh, kan salah nyalin sanguinnya kan? Nggak boleh juga rubah. Tuh kan, tadi kan saya baru saya nyalain orang sanguinnya kan tadi. Ya maklumlah saya kan dulu orang sanguin. Nah itu tuh juga nggak boleh tuh, saudara. Tadi kan barusan saya ngomong tuh. Tak rubah. Sekarang saya kalau Kampung Daun nggak pernah terlambat. Ya, saya kalau ke Sion juga nggak pernah terlambat. Saya bilang sama pasti Pak, kita jam 4 sudah berangkat, bukan baru mau berangkat. Pasti mengerti, langsung jam berapa, kurang 10 menit udah nyampe dia. Ya, paling lambat lebih 5 menit. Saya sudah di mobil pokoknya kan. Saya sudah di mobil, jadi Ana nggak tutup, nyalain Ana kan. Karena saya tahu, namanya orang perempuan kan, pokoknya kan gelisah kan, inilah, itulah, kencing lah, apalah, bingung kan. Pokoknya saya sudah di mobil. Jadi kan saya harus contohin dulu. Saya sudah di mobil, udah tenang. Kalau saya sudah tenang, tinggal berangkat. Ya kan? Salahnya siapa? Kan bukan salahnya saya juga. Pokoknya saya mau berubah. Jangan salahin keadaan, jangan salahin orang lain, jangan salahkan diri sendiri juga. Pokoknya saya mau berubah. Pokoknya kita mau ada sesuatu. Kalau kamu lakukan ini, kamu hidup yang sukses, saudara. Ya, saya dimulai dari hal yang besar, bukan yang kecil, yang besar. Kenapa? Karena itu begitu mempengaruhi saya. Saya jatuh, saya tidak pernah salahkan orang lain. Bangun. Oh, ini karena itu. Bangun, saudara. Jatuh ya bangun. Ya.
Yang ada gimana? Ya udah lepaskan sudah ringan, udah jual semua ringan. Saudara saya mau ke sini tak jual semua. Ringan langkahnya tunda enggak. Anda kan kalau mau pergi kan bingung kan. Anda mau pergi ke luar negeri, pindah luar negeri paling bingung ya. Kalau saya nggak bingung, jual, lepas. Emon ini pasti baru beli lagi di sana. Emon, enggak, kok kayak eman sih? Jangan eman, jual, ya kan lepaskan, buang, ya. Eman enggak, kayak eman. Bangganya hidupnya kita apa? Udah cepat, ya. Ringkas hidupnya. Saya tidak suka, ada beberapa orang yang tidak bisa ringkas ya, seperti orang-orang flekmatik, orang melankolik, tapi dia minta ampun, ya nggak bisa. Tetapi maksud saya adalah, pokoknya jangan nyalain orang lain, jangan nyalain keadaan. Nah, maka kita harus apa, saudara? Kita harus peka dengan Tuhan bicara sama kita. Nanti diajari di pemuritannya, mendengar suara Tuhan, bukunya kelihatannya Pak Deddy udah mulai cetak, bagus banget ya. Bukunya bagus, nanti A4 pakai spiral cetaknya ya. Buku ini pemuritan, nanti Anda bisa menghubungi ke siapa ya? Sebentar, pemuritan punya Damar Kasih ya. Nanti buku Damar Kasih ya. Nanti ganti ongkos cetak saja. Kalau yang dibaptis di kita dikasih gratis ya. Masih gratis. Kalau Anda nanti ini nanti Anda minta sama Damar Kasih buku pemuritan itu ya. Kan itu dasar-dasar kekristenan. Itu saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang, aku niup seruling, kamu tidak menari, aku nyanyi lagu duka, kamu tidak berkabung. Ya sedih. Artinya apa? Kamu ini dablek. Kamu ini bebal. Sama Musa tadi bilang ya. Di depan matamu kamu diperlihatkan perkara-perkara ajaib, tapi dasarnya kamu tidak berespon. Intinya kamu pokoknya salahnya orang lain. Ya kan, orang-orang Israel kan menggerutu kan, salahnya pokoknya ini salah, itu salah. Nah, itu loh saudara yang membuat kamu tidak berhasil dalam hidupmu. Coba sekarang kamu rubah, itu aja bagian itu, kamu rubah kebiasaan. Mengubah satu kebiasaan buruk, yaitu nyalain orang lain, nyalain keadaan, nyalain karakter, nyalain pokoknya juga menyalahkan diri sendiri. Nah, juga jangan menyalahkan diri sendiri. Pokoknya saya mau berubah, udah berubah saja, selesai. Kalau nggak bisa, saya coba lagi. Bukan salah ini, salah itu. Begitu kamu nimpakan ke orang lain, maka atau ke hal lain, atau ke waktu, ke apa, maka kamu tidak akan berubah. Itulah kenapa kamu gagal berubah. Karena kamu menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, menyalahkan diri sendiri. Pokoknya saya mau berubah, udah selesai. Mungkin juga bukan salahnya gitu. Ya pokoknya salahkan. Jangan salahkan orang. Kenapa saya nggak bisa main piano? Iya Pak, saya jarinya cuma 3 Pak, begini kayak kepiting Pak. Saudara tahu ada orang Korea yang jarinya cuma 2 begini, ya kan? Dia main piano cepat sekali, dia main ya, keren banget ya. Dia bisa salahkan diri sendiri loh, karena dia tangannya jarinya nggak 5. Tapi dia main piano lebih bagus daripada Pak Edi sama Bu Ambar, tak jamin saudara. Apakah dia ngelahir dalam kesalahan jadinya cuma 3 saudara, jadinya cuma 3, tapi dia main piano lebih bagus, ya kan, daripada kebanyakan orang. Artinya dia mendrive diri sendiri, dia tidak menyalahkan kondisinya dia, ya dia belajar, dengar, ada orang main seruling dia dengar, lagunya indah, saya menari. Ya kan? Lagunya berkabung, saya ikut berduka. Mendengar firman Tuhan, mendengar yang Tuhan bicara. Ya kan, kita merespon. Saudara, ketika saya buka ya, kita ada komunitas di sini, saudara. Saya nggak nyeruduk langsung, saya survei, 6 tahun saya survei, saudara. Bagaimana? Ya kan? 6 tahun saya survei, dan saya pelan-pelan giring, saya pelajari. Ya kan? Dan sekarang kita menuai. Sekarang kita lagi menuai nih sekarang ini ya. Tetangga kita, semua orang-orang ya. Kita sedang lagi menuai. Hanya kita bikin komunitas support, dukung doanya. Nanti dijadikan bahan doa ya. Project Eropa ini apa namanya? Christian Center ya. Christian Center di Den Haag ini ya. Doakan saudara ya supaya Tuhan sediakan dananya, Tuhan sediakan orang-orangnya,
full timernya, dan kita bisa gaji orang-orang, bisa menggaji para full timer juga ya. Doakan saudara, karena kita butuh pengerja yang banyak juga, kita butuh tenaga kerja, kita mau punya orang untuk merawat orang-orang tua juga ya, karena orang-orang tua juga dirawat, tapi sayang mereka jauh dari Tuhan Yesus. Itu yang mau kita sediakan, merawat tapi mengingatkan, membawa kembali mereka kepada Tuhan Yesus, walaupun di hari tuanya. Ya, saudara ya, kita mau bikin. Doakan anak-anak muda, anak-anak kecil, kita mau pakai ini ya, boneka yang gede ya, saudara ya. Kita bikin sekolah minggu yang profesional di sana. Nggak ada siapa gereja yang mau ngurusin sekolah minggu dengan profesional. Belum ada di Belanda, saudara. Belum ada sekolah minggu profesional di Belanda. Kita yang pertama nanti, saudara. Misionari dari Indonesia. Ya, support saudara ya. Kita butuh dana yang besar sekali. Lupa kita Indonesia masih butuh. Ketika kami gede, kamu kan gede, saudara. Kalau kami sini besar, kamu akan besar. Kenapa? Narik duit dari sini lebih gampang. Tapi untuk memulainya setengah mati. Makanya, saudara, support. Ketika kita besar, kita promosikan semua kegiatan kalian. Orang Belanda itu sebenarnya murah hati. Hanya tidak tahu kemana. Nah, kita belum ada tempatnya. Itu ya, saudara ya. Tapi kalau kita sudah lihat ada tempatnya, kita bisa promosi. Ya, foto-foto kegiatan kita semua kita taruh semua di kantor kita. Ya, orang-orang lalu lalang di situ, ya kan. Pejabat-pejabat juga datang, karena pasti dicek ya, sama pejabat-pejabat kota itu pasti dicek, kalau ada kegiatan-kegiatan itu didatengin, ditanyain kegiatanmu apa, selalu begitu ya. Dan orang-orang gereja-gereja juga datang di situ, karena kita boleh, orang-orang dari gereja lain boleh pakai tempat itu, saudara. Itu saudara. Disitulah ya. Saya survei, nggak menyalahkan orang lain, kenapa lama nggak, kita sabar. Tuhan belum suruh kok. Nah, gitu ya. Kita nggak salahin orang, kita tenang, saudara. Kita tenang, jalan. Ya, kita ratusan udah kita baptis. Kemana semua? Ya, karena kita nggak punya tempat. Saya mau nyalain orang lain? Enggak, ya memang Tuhan belum suruh, udah gitu aja. Bukan salah siapa. Tapi saya tahu seharusnya punya tempat. Kita sabar, kita tunggu. Sampai kita tahu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Apa yang Tuhan mau. Sekarang kita yakin ini yang Tuhan mau. Kemarin bahkan kita Den Haag 2,5 jam, yang males ya. Kita bolak-balik, saudara. Kuat nggak ya? Dalam hati saya, ya ampun, di Jakarta dulu saya kalau belum 3 jam belum nyampe kantor. Sekarang ke Den Haag 2,5 jam, pulang cuma 1,5 jam, tak laju. Kuat dah. Tak tekatin, saudara. Anak-anak tak tanya gimana. Bisa satu, nggak bisa dah. Kalau perlu kita cari, ya kan? Kalau perlu kita tidur di karavan, kita di karavan. Ya kan? Kalau perlu kita tidur di karavan. Ya kan, atau nanti kita kantornya, karena kan belum boleh dipakai tidur kan di sana kan. Jadi kalau sudah kita kuasai sepenuhnya ya kita boleh tidur di sana, tapi di awal-awal di setengah tahun pertama ini taruhannya besar sekali, saya capek setengah mati, saya bilang enggak apa-apa. Ya kan? Apakah saya menyalahkan kondisi? Enggak, saudara, memang belum waktunya, kita tunggu. Dan saya terus ya sigap senantiasa. Begitu saudara. Ya. Makanya Anda juga semua begitu ya. Anda semua dalam sehari-hari. Anda sekarang masih miskin, Anda semua lagi dalam pergumulan hidup, Anda lagi bangkrut, Anda lagi di dalam krisis karirmu. Tenang, jangan salahkan bosmu, saudara. Oh, ini bosku pengen saya keluar. Oh, enggak. Kamu tenang saja. Kerja dengan sekuat tenaga, berikan yang terbaik. Pak, udah terlanjur, Pak. Saya tadinya memang tidak rajin. Enggak apa-apa. Di akhir kamu bekerja dengan rajin. Kemudian kalau kamu sampai pindah, ingat, kerjalah dengan rajin. Ya, semua itu bukan salahnya orang lain, bukan salahnya bosmu, dan mungkin juga bukan salahnya kamu. Tapi pokoknya sekarang kamu introspeksi, kamu cek. Dulu apa yang kurang ya? Perbaiki. Bukan terus salahnya siapa. Terus kamu kepahitan kan? Tapi apa yang dulu salah? Kurang, yang dulu salah kerja, salah caranya, diperbaiki. Oh, itu mesti tak perbaiki. Itu saudara ya. Itulah ya bedanya mentalnya orang Israel dengan orang Islam. Kalau orang Islam kan cari siapa salah, kan salahnya kafir, salahnya ini karena salah kamu nggak sholat, karena kamu kan apa karena kamu nggak berdoa terus kerjaanmu jadi tidak benar? Enggak juga, saudara. Banyak orang nggak berdoa di Belanda kerjanya lebih bagus dari kalian, nasibnya juga lebih bagus dari kalian. Bukan karena berdoa, jangan ngomong begitu, saudara. Harus pakai otak kita yang waras. Saya pendeta, aku ngajari doa. Enggak, saya ngajari kamu waras. Kamu berdoa terus, kerjamu nggak akan tambah baik, saudara.
Kamu berdoa pun kerjamu tidak akan tambah baik, percaya saya. Yang benar adalah sikap hatimu yang benar. Karena doa itu bukan kamu sengaja berdoa pergi ke gereja, bukan, doa itu ada dalam nafas hidup kita. Ya, jadi jangan munafik. Saya ditanya ya kemarin ya, kamu sudah doakan? Oh, sudah dong, gimana sih? Loh, kamu kan perlu merenungkan, setiap hembusan nafas saya adalah doa. Saya bilang itu orang ini kaget. Ya, ini orang-orang model-model Kristen-Kristen zaman kuno ya. Dia pikir yang namanya berdoa, oh kita doakan ya, oh Yesus, kita serahkan. Saudara, 5 menit lagi ya. Sebelum saya ini ya, kan kita sempat sama transaksi sama Arab ini kan. Begitu saya dengarkan di telepon, ini orang logatnya aksennya bukan Belanda. Saya bilang, namanya siapa? Farid. Saya udah langsung, Bapak jalan. Saya sudah langsung tahu nggak apa jalan. Malam ini saya pergi sama kolega saya, yang kenal sama orang ini kan. Oke, we will pray. Kita akan berdoa. Ya. Oke, we unbeaten for the Farid, that God, mark him, makler, buat dia muda dan segala macam. Karena dalam hati saya nggak apa-apa, saya bilang, karena saya sudah tahu. Bukannya mustahil, enggak. Saya langsung tahu, karena ini adalah Islam, ada Kristen. Tuhan akan bekerja dalam hatinya. Bukan saya tidak percaya, saya percaya. Begitu dilihat, dia nggak ngajak saya berdoa lagi, saudara. Setiap hembusan nafas, sehingga saya tahu Tuhan berkenan apa enggak. Ternyata Tuhan mau saya pergi di Den Haag. Kenapa sebenarnya nggak dengar? Karena saya nggak kebayang capeknya ke Den Haag, saudara. Ya dari rumah saya, makanya saya tidak mau ke Den Haag. Saya ada di sini, ya saya maunya bikinnya di sini, ya kan? Tetapi ternyata Tuhan suruh saya bangun. Udah, kamu masih muda, 2 jam dilakoni, 2,5 jam dilakoni. Gitu loh. Doa loh saudara, waktu saya mau transaksi di kota itu ya sama si Farid, saya doa, malam itu dijak doa sama si Hans ini. Saya bilang, dalam hati saya, enggak lah, enggak berdoa. Saya sudah tahu begitu tinggal sama Farid, enggak, saya langsung tahu Tuhan suruh kita ke Den Haag. Saya yang ngotot pengen di sini, tapi saya nggak maksa ya, cuman kalau boleh disusun saja supaya nggak kejauhan gitu loh. Nah, ternyata kita sudah memilih tempat ya bagus-bagus, saudara, tetapi tidak ada yang respon satupun loh, saudara. Padahal ditulis disewakan. Begitu ke Den Haag kita, saudara, 3 tempat, tiga-tiganya ngerespon, tiga-tiganya oke. Coba bayangin. Oh, karena Den Haag kota gede, oh belum tentu juga, saudara, kota gede kalau nggak ada duitnya nggak jalan juga. Yang cari pas buktinya gereja-gereja cari tempat susah. Sekarang begitu orang saya, mereka senang saya masuk Den Haag. Boleh pakai, boleh dong. Siapa dulu, ya kan? Boleh dong. Ini kan pekerjaan Tuhan, saya bilang begitu ya. Jangan salahkan orang, saudara. Tanya sama Tuhan, dengarkan Tuhan. Ya, jangan kebanyakan doa. Doa itu harus ada di nafas doamu. Jangan langsung aja, saya berdoa puasa dulu ya, buat kerja. Wah, karakternya ada apa ya, mau doa sampai muntah darah, sampai mencet darah, kamu nggak bisa, saudara. Ubah dulu hidupmu, saudara ya. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan kondisi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor Paul untuk sering permantuannya. Biarlah memberkati kita semua. Kita harus merespon panggilan, merespon kehendak Bapa, merespon kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, dan jangan menyalahkan yang di luar kita. Oke, selanjutnya kita akan naikkan doa permohonan kita. Pada yang bertugas, mohon setiap pendoa memperhatikan durasi maksimal